Persatuan Indonesia bukan sekedar semboyan. Ia adalah jiwa yang menyatukan beribu pulau, beragam budaya, dan jutaan hati. Di bawah merah putih kita bukan hanya Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Papua. Kita adalah satu Indonesia. Dalam mempromosikan persatuan Indonesia. Peran agama dalam mempersatukan Indonesia. Di dalam Islam itu di dalam surat Al-Furqan terangkan bahwa Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Li ta'arufu atau apa? Saling mengenal. Jadi yang mulia di sisi Allah itu bukan orang Jawa, bukan orang Batak, bukan orang Sumatera, bukan. Tapi di antara yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Baik itu Jawa, baik itu Sumatera, Sudan sebagainya. Kalau mereka tidak bertakwa, otomatis mereka juga tidak mulia di sisi Allah. Ya, itu. Jadi peran Islam adalah agama adalah insya Allah bisa mensatukan dengan konsep lakum dinukum waliyadin. Terus yang kaping kedua niku, bagaimana Bapak melihat hubungan sila ketiga Pancasila dan ajaran Islam tentang toleransi? Oh iya. Jelas di dalam sila tiga disebutkan persatuan Indonesia. Apa artinya? Artinya di dalam agama itu ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita itu kepada siapapun ya dalam agama apapun kita saling toleransi dalam hal kebaikan urusan dunia. Misal ada gotong royong, kemudian orang punya kerja, nah kita saling membantu. Jadi urusan dunia kita saling membantu. Wa ta'awunu birri, ya, tolong menolong dalam hal kebaikan. Namun di dalam hal kejelekan, nah kita tidak boleh tolong menolong. Nah, misalkan kita disuruh urunan untuk beli minum keras, lah kita tidak mau. Demikian. Berarti niku walaupun berbeda agama niku harus tetap toleransi gitu, Pak? Iya. Meskipun berbeda agama kita harus toleransi. Yang jelas toleransi itu ada 3. Yang pertama Islam dengan Islam, namanya toleransi intern beragama. Jadi Islam rukun, Katolik dan harus rukun. Jadi antara agama itu harus rukun. Dan toleransi yang kedua adalah agama dengan antar agama. Artinya apa? Artinya Islam dengan Katolik ini beda, itu harus rukun masalah di dunia. Kemudian konsep toleransi yang ketiga adalah agama dengan pemerintah. Jadi Islam dengan pemerintah harus baik, kemudian Katolik harus baik. Ya, jadi ada 3 konsep oleh Menteri Agama. Dulu itu 1 intern agama, kemudian antar umat beragama, yang ketiga adalah agama dengan pemerintah, itu harus toleransi. Itu. Berarti ngoten nggih, Pak. Niki sing ketiga, bagaimana mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin timbul antara umat beragama. Ya. Jadi untuk mengatasi konflik itu kita harus dalam agama atiullaha wa atir rasul oleh aminkum. Jadi kalau kita itu mentaati Allah ya, mentaati Rasul, insya Allah kita bisa menyatu. Jadi hidup ini ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya Allah dan Rasul. Aturan Allah ya Al-Qur'an, aturan Rasul juga Al-Hadis. Ya. Menurut pandangan Kakak sebagai seorang humas di event budaya, apa pandangan Anda tentang sila ketiga Persatuan Indonesia? Oke.
menurut saya, pandangan saya itu terkait dengan sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia, di mana sila ketiga itu sangat penting khususnya untuk generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa. Itu kita harus bisa menjaga satu sama lain, khususnya berbahu-membahu dalam membangun negara. Nah, apa hubungan sila ketiga dengan event yang telah dilaksanakan? Oke, event SBY. Oke. Ya. Kalau di event SBY itu pentingnya sila ketiga Pancasila itu yang pertama tuh, kita di Indonesia itu banyak sekali beragam suku, bahasa, agama, ras, dan itu tuh kita perlu bahu-membahu. Kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama dalam khususnya membuat event yang dinamakan Semarak Budaya Indonesia untuk mengangkat kesenian yang ada di Nusantara. Nah, itu rangkaian acaranya seperti apa ya? Oke, kalau rangkaian acaranya itu dimulai pada tanggal 9 dan 10 Mei 2025 yang udah terlewat lama. Yang pertama itu tanggal 9 paginya itu ada workshop yang dinamakan Lokakarya Aneka Kriya. Itu kita melaksanakan workshop bersama ibu-ibu dan juga generasi muda khususnya dalam pembuatan sabun dan juga minyak wangi yang bekerja sama dengan Rumah Atsiri. Yang kedua ada galeri Wasa Dwi Pantera. Itu adalah suatu pameran yang dikhususkan untuk wasra atau kain yang berasal dari Nusantara, khususnya batik dan juga ulos. Yang ketiga ada Pasar Karya Nusantara. Itu adalah berbagai macam UMKM, jajanan-jajanan kita pamerkan di depan Balai Kota Surakarta. Itu dimulai dari pagi sampai malam, dan main eventnya pada tanggal 10 Mei 2025 dan juga 9-nya juga malam jam 7 itu kita ada yang namanya main eventnya Semarak Budaya Indonesia. Kita tampilkan beragam budaya yang kita kemas dalam suatu festival. Kita sajikan tari, kita sajikan teater, kita sajikan dance dari berbagai Nusantara. Khususnya yang paling jauh itu Kepulauan Riau. Nah, itu tuh pesan Anda sebagai seorang humas di SBY untuk generasi muda agar tetap menjaga persatuan Indonesia itu seperti apa? Oke, pesan saya itu sebenarnya singkat aja sih Mbak. Cuma kalau dijabarin itu panjang. Yang pertama itu kita sebagai generasi muda itu harus bisa menjaga keutuhan, bagaimana cara kita menjaga toleransi, bagaimana kita caranya menjaga satu dengan yang lain agar tidak terpecah-pecah karena adanya suatu isu-isu dari isu global. Nah, apalagi di budaya kita yang budayanya itu sangat banyak. Di Nusantara ini banyak sekali budaya-budaya yang hampir kurang terawat. Kita sebagai generasi muda harus bisa bahu-membahu dan juga mengimplementasikan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita implementasikan kepada suatu event budaya. Kita buat event budaya bersama-sama dan juga hitung-hitung juga melestarikan kebudayaan Nusantara. Sebagai seorang guru kesenian, metode pembelajaran apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kesenian? Baik, untuk metode yang digunakan itu diantaranya ada metode diskusi, di mana mungkin nanti saling bertukar pendapat, mungkin saling berbeda pandangan, nanti bisa kita fasilitasi, kita satukan. Selain itu metode ceramah juga. Jadi metode ceramah ini memang cara yang mungkin paling lama. Artinya dengan metode ceramah ini dapat semakin paham lagi. Selain itu juga menggunakan metode praktek, di mana kalau dalam kesenian ya tidak hanya teori saja tetapi juga praktek. Itu nanti juga bisa menambah atau meningkatkan wawasan tentang kesenian itu sendiri. Nah, kalau peran penting kesenian dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu apa ya, Pak? Baik, untuk peran penting untuk persatuan bangsa dan negara Indonesia ini tentunya memiliki peranan yang sangat krusial, sangat penting. Mengingat saya juga kebetulan sebagai guru kesenian daerah ataupun seni budaya, peran kesenian saya ambil contoh seperti mungkin dalam musik, itu dalam musik Jawa kita kenal mungkin gamelan. Gamelan itu merupakan salah satu bentuk real nyata dalam bentuk persatuan, karena di dalamnya itu ada yang berupa logam, ada yang berbahan kayu, berbahan kulit, ada yang berbahan senar, dipadukan. Kemudian juga ada teknik dengan dipukul, digesek,
masing-masing memiliki peranan yang penting, masing-masing memiliki semacam kekhususan sendiri, namun dapat disatukan. Ketika semua itu disatukan menghasilkan suara yang enak. Contoh yang lain untuk kesenian sendiri dalam hal misalnya seni rupa juga sama. Seni rupa pun juga sama, seni musik ya hampir sama. Paling real, paling banyak memang dari segi seni musik tradisional, salah satunya itu karawitan. Itu yang paling terlihat sendiri, ya menonjol. Ya, dari berbagai unsur bisa disatukan dalam satu wadah karawitan. Nah, kalau apa contoh kegiatan kesenian yang dapat meningkatkan rasa cinta kepada tanah air? Oke, baik. Mengupas ke kekarawitan itu sendiri itu kan salah satu bentuk yang yang ada unsur persatuannya. Bahwasanya masing-masing itu memiliki peranan masing-masing. Oke, masing-masing memiliki peranan masing-masing. Kendang itu sebagai pengendali tempo, lalu banyak sekali ada yang pengisi lagu dan sebagainya, itu adalah contohnya. Ya, itu contoh dari masing-masing alat, terutama karawitan yang bisa dijadikan contoh sebagai simbol persatuan. Ya, contoh kesenian yang lain misalnya tadi seni rupa, seni batik itu banyak yang mungkin kita tahu, itu banyak juga yang mengandung mungkin motif-motif ataupun yang berbagai unsur yang ada di kesenian ini yang dapat dijadikan suatu simbol sebagai persatuan. Seni musik juga sama. Seni musik seperti tadi yang saya contohkan karawitan, sekarang mungkin yang seni musik yang mungkin agak kebaratan, mungkin yang seperti alat musik drum itu memiliki peranan sendiri, gitar nanti mengisi melodinya dan sebagainya, itu juga simbol-simbol sebagai penguat satu dengan yang lain atau persatuan itu. Menurut Ibu sebagai seorang guru PKN, apa pandangan Ibu tentang sila ketiga Persatuan Indonesia? Menurut Bu Kristina, sila ketiga itu yaitu sila persatuan Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu kan terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama. Maka dengan adanya sila ketiga itu bisa menyatukan bangsa Indonesia dalam perbedaan. Nah, bagaimana cara Anda menerapkan Persatuan Indonesia ini dalam aktivitas pembelajaran kepada siswa? Nah, di Indonesia khususnya di SMP Negeri 5 itu kan berbagai anak itu bisa masuk dari suku, ada juga yang dari Papua, anak dari Jawa, dan beberapa anak dari luar daerah. Nah, di situ kita tanamkan ketika dalam kegiatan belajar mengajar, anak itu tidak memilih-milih teman. Jadi ketika temannya dari suku yang berbeda maupun agama berbeda, tetap saling menghargai dan menghormati, sehingga timbullah persatuan di SMP Negeri 5. Jadi kalau di SMP Negeri 5 itu kan ada beberapa agama, misalnya ada agama Kristen, agama Katolik, ada agama Islam, bahkan pernah juga ada agama Buddha yang ada di SMP Negeri 5. Nah, apa pesan Anda untuk generasi muda, terutama kepada siswa-siswa Anda untuk meningkatkan persatuan Indonesia? Pesan yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak untuk saling menghormati, saling menghargai, mencintai bangsa Indonesia. Mencintai itu bisa dalam bentuk belajar dengan rajin, bisa dengan mendukung prestasi-prestasi yang ada di Indonesia, kemudian saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan SMP Negeri 5. Jadi kita tidak boleh membedakan antara yang kaya dan yang miskin, membedakan yang kulitnya putih, kulitnya hitam atau sawo matang. Kemudian kita juga tidak boleh memandang rendah teman kita yang mungkin kalau di negeri sekarang itu kan masuknya nggak cuma jalur prestasi tapi juga zonasi, ada afirmasi. Jadi semuanya itu adalah sama. Jadi untuk menciptakan persatuan bangsa, maka kita dari lingkup yang paling rendah, mungkin dari lingkup keluarga, sekolah, kita tanamkan bahwa perbedaan itu adalah hal yang nyata di Indonesia. Maka nggak boleh kita intinya dengan perbedaan kita memang benar-benar berkasta, itu enggak ya. Jadi tetap menjaga dan menghormati perbedaan yang ada. Bagaimana sudut pandang Bapak terkait Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia? Oh ya, terima kasih.
Sebelum saya menjawab terkait dengan pertanyaan saudara Ican, ya, saya juga memperkenalkan diri di sini bahwa saya sebagai Ketua RT di wilayah Budian RT 1 RW 6 Desa Pondok. Oke. Terkait dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, bahwasanya sila ketiga itu sangat bagus sekali terkait dengan persatuan kita di seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di Indonesia. Bahwasanya Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Sila ini mengandung nilai-nilai luhur, ya, yang mendorong seluruh warga negara Indonesia untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta rela berkorban untuk kebutuhan dan kemajuan bangsa dan negara. Begitu kiranya. Bagaimana Bapak sebagai RT menerapkan sila ketiga dalam masyarakat? Iya, kami sebagai Ketua RT di wilayah kami, bahwasanya dalam penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, itu kita tentunya berusaha untuk menjadikan masyarakat kami tetap bersatu padu dalam rangka menjaga kedamaian dan persatuan di wilayah kami. Tentunya banyak sekali perbedaan, memang itu terkait dengan sosial budaya dan juga keanekaragaman. Terkait dengan perbedaan, alhamdulillah pada saat dan sampai sekarang ini kita bisa menjaga kerukunan demi persatuan di wilayah kami. Tentunya itu tidak lepas dari kesadaran kita bersama untuk mendukung perbedaan-perbedaan dalam persatuan di wilayah kami. Hal-hal yang bisa kita lakukan, tentunya kita bisa mengadakan setiap pertemuan untuk adanya arisan RT, pertemuan pengurus dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah kami. Dan tentunya untuk pelaksanaan di keseharian, kita bisa mengadakan kegiatan gotong royong tentunya, dan menjaga kerukunan antar warga. Terus demi kepentingan bangsa dan negara, kita juga tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Tentunya bisa dengan juga membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan, dan juga kita kita tekankan dalam rasa toleransi untuk menghargai sesama, sehingga bisa menjadikan wilayah kami tetap kondusif dan persatuan dan kesatuan bisa terjaga. Begitu, Mas. Menurut Anda, apa perspektif Anda tentang sila ketiga Pancasila? Menurut saya, dalam Pancasila-sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia itu dibuat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Contohnya yang berbeda agama, beda ras, suku, dan yang lainnya, dan mementingkan kepentingan di atas golongan. Yang kedua, apakah Anda sudah menerapkan sila ketiga Pancasila ini di kehidupan Anda sehari-hari? Bisa berikan contohnya? Ya, dalam
menerapkan Pancasila sila ketiga, saya sudah menerapkan contohnya seperti menghargai pendapat orang lain tanpa memandang latar belakang mereka, lalu tidak membeda-bedakan berteman dengan teman yang berbeda agama atau beda suku dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Anda, apakah masyarakat di Indonesia ini sudah menerapkan sila ketiga Pancasila dengan baik? Menurut saya secara umum sih masyarakat Indonesia rata-rata sudah menerapkan seperti tidak membeda-bedakan dan yang lainnya ya. Untuk itu menurut saya masyarakat Indonesia sudah menerapkan sila ketiga. Menurut Mbak tentang Pancasila sila ketiga? Pandangan saya tentang Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia adalah sangat positif. Saya melihatnya sebagai fondasi kuat bagi bangsa Indonesia untuk maju dan sejahtera. Oke, apa Mbak sendiri sudah melaksanakan isi dari sila ketiga tersebut? Iya, saya sudah melaksanakan isi sila ketiga persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya selalu membantu orang lain tanpa memandang perbedaan. Saya juga menjaga keutuhan keluarga dengan membantu menyelesaikan problem. Sila ketiga Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi kekuatan untuk bersatu. Dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan adat, kita tetap satu tanah air. Kita membangun, berjuang, dan bermimpi bersama. Karena persatuan adalah fondasi bangsa ini berdiri. Mari jaga, rawat, dan hidupkan semangat persatuan bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata setiap hari dan setiap hati.